Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Alizat kelas 9, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah SWT ya. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, ayo persiapkan buku paket kalian. Buka buku paketnya halaman 116 dan persiapkan pula alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Untuk memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan KBM tatap muka sebagaimana biasanya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Bagaimana anak-anak? Sudah siap bukunya? Baik, kalau sudah siap, kita memulai pelajaran dengan materi globalisasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Tapi pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tujuan yang pertama dulu ya, yaitu aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Definisi globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, yaitu yang bersifat menyeluruh. Artinya apa? Artinya meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Ada definisi globalisasi dari para tokoh. Yang pertama adalah definisi globalisasi menurut Waters, yaitu bahwa globalisasi merupakan proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Definisi globalisasi yang kedua menurut Martin Albro, bahwa globalisasi merupakan keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal yang disebut masyarakat global. Dan definisi ketiga menurut Anthony Giddens, globalisasi tidak hanya berbicara aspek besar seperti liberalisasi, ekonomi, dan politik. Globalisasi juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah definisi globalisasi menurut para tokoh. Lalu bentuk-bentuk globalisasi itu apa saja? Ya, bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transportasi. Kita pelajari satu persatu ya. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Kebudayaan satu wilayah lebih cepat masuk dan diterima oleh wilayah atau negara lain akibat pengaruh globalisasi. Contohnya adalah kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dan masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri daripada sektor agraris. Itulah contoh-contoh globalisasi di bidang budaya. Lalu globalisasi yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi yang memudahkan dalam pemberian komunikasi, bisa itu menggunakan
media atau alat-alat komunikasi seperti handphone maupun alat komunikasi yang lainnya. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat dan terdapat pergeseran media massa dari arah konvensional seperti koran, majalah menuju ke bentuk digital berupa portal, online maupun blog. Globalisasi yang ketiga adalah globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Contohnya adalah memberi barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank, melakukan jual beli secara online atau lewat e-commerce, membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital, melunasi tagihan listrik dan air secara online, dan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi lainnya. Bidang yang keempat yaitu globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi bidang iptek ini memberikan dampak pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang pesat. Contohnya adalah akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat lewat internet. 2. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. 3. Ada banyak alat dan mesin-mesin canggih yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. Itulah contoh-contoh globalisasi di bidang iptek. Globalisasi yang terakhir adalah di bidang transportasi, merupakan globalisasi bentuk yang berpengaruh pada bidang transportasi. Contohnya apa saja? Contohnya adalah akses transportasi lebih mudah didapat dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah. Ada pesawat terbang, ada kapal pesiar. Kemudian bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi, terutama karena adanya aplikasi transportasi online, misalnya Gojek. Kemudian perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain lebih mudah terjadi. Pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan dan akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat karena adanya transportasi pesawat. Oke anak-anak, itulah materi kita tentang bentuk-bentuk globalisasi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Silakan baca kembali, perbanyaklah membaca, budayakan literasi.